Perdata. Kita telah terhubung dengan anggota Dewan Pers, Bapak Abdul Manan. Selamat siang, Pak Abdul Manan. Semoga sehat selalu. Selamat siang, Juni. Ya, Pak Manan, ini kita mengetahui bahwa Ikatan Wartawan Hukum telah melakukan uji material sejak 2021, namun perjalanan panjang 2025 pengajuan kembali dan angin segar datang di 2026 terkait dengan gugatan pasal 8 Undang-Undang Pers terkait dengan pelindungan wartawan. Lalu seperti apa Dewan Pers memaknai bahwa putusan MK produk jurnalistik tidak serta-merta dapat langsung dipidana ataupun perdata? Ya, ini putusan ini kan hari Senin kemarin ya. Jadi kami di Dewan Pers masih berdiskusi secara internal, menyikapi melihat kira-kira seperti apa dampak dari putusan MK ini terhadap pelaksanaan apa, pembelaan yang dilakukan oleh Dewan Pers dalam kasus isu-isu kebebasan pers. Tapi yang Pak kalau secara ringkas, menurut saya, karena saya ketua Komisi Hukum, kami melihat bahwa Mas Manan? putusan ini, Maaf, sepertinya sambungan Zoom-nya terputus atau termute, bisa dibuka kembali. Oke, sudah terdengar kembali. Silakan Pak Mas Manan. Iya. Jadi dari amar putusan di MK itu yang utama kan memang ini MK menegaskan bahwa kasus laporan pidana atau perdata terhadap wartawan itu tidak bisa langsung dilakukan dan terlebih dulu harus melalui proses penyelesaian di Dewan Pers. Ini sebenarnya memperkuat praktek yang selama ini terjadi di kehidupan pers kita ya. Jadi kalau misalnya ada laporan pemidanaan terhadap wartawan yang ke polisi kan ada MOU dengan Dewan Pers, MOU tahun 2002 itu, yang inti dari MOU itu menyatakan bahwa kalau polisi menerima laporan pidana terhadap wartawan, maka polisi akan berkoordinasi dengan Dewan Pers. Dewan Pers akan memberikan pendapat apakah yang diadukan ini merupakan sengketa pemberitaan, yang kalau sengketa pemberitaan itu harus mengacu kepada penyelesaiannya mengacu pada mekanisme Undang-Undang Nomor 40, yaitu ada hak koreksi, hak jawab, atau diselesaikan melalui Dewan Pers yang melalui proses mediasi hingga ada penilaian dari Dewan Pers. Tapi kalau Dewan Pers menyatakan bahwa dalam pengaduan itu bukan terkait sengketa pemberitaan, misalnya ada kasus pemerasan misalnya, itu biasanya Dewan Pers akan mengatakan ini bukan ranah Dewan Pers, silakan diproses dengan aturan hukum yang berlaku. Jadi dengan putusan MK ini menegaskan soal mekanisme yang harus diselesaikan oleh publik ketika mensengketakan pemberitaan wartawan dan ya, artinya ini mekanisme sengketa pers yang telah dilakukan oleh Dewan Pers terkait dengan hak jawab ataupun koreksi dan lain sebagainya telah dilakukan, namun ini merupakan penegasan dari putusan MK terkait dengan perlindungan wartawan sendiri. Namun yang kemarin juga menjadi catatan menarik bahwa MK menyoroti ada fakta empiris, ada potensi kriminalisasi bagi wartawan atau kriminalisasi pers, dan ini menjadi rentan posisi pers. Lalu seperti apa sebenarnya dampak langsung putusan ini? Terutama tadi salah seorang jurnalis juga menyatakan bahwa tidak hanya soal kriminalisasi, namun juga ada represi di lapangan, termasuk juga tentang doxing. Ya, ini memang itu yang jadi yang menjadi pangkal dari gugatan di judicial review di MK ya, bahwa teman-teman di IWAKU mendalilkan bahwa pasal 8 Undang-Undang Pers itu belum cukup melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya. Artinya masih ada kasus pemidanaan dan ada gugatan perdata, dan Dewan Pers kan juga memberikan, karena menjadi pihak di dalam kasus ini, kan juga memberikan kesaksian bahwa ya memang dalam praktek ada kasus pemidanaan itu yang setidaknya dalam 5 tahun ini kan setidaknya ada 3 wartawan yang dipidana ya dengan Undang-Undang ITE, dan gugatan perdata terhadap media juga masih terjadi. Dan ya mungkin teman-teman tahu lah ya, misalnya yang di Sulawesi Selatan tahun lalu itu kan
menggugat media sampai 100 triliun juga. Nah, dan yang terakhir dan masih berlangsung kan gugatan Menteri Pertanian terhadap Tempo dengan nilai ganti rugi 200 miliar. Itu fakta yang terjadi dan saya kira itu juga yang menjadi pertimbangan kenapa sebagian hakim MK menilai bahwa ini cukup melindungi sehingga diberi penafsiran baru seperti itu. Dan kalau kami di Dewan Pers kan menilai sebenarnya apakah ini menyangkut norma atau menyangkut implementasi. Dalam kesaksian di Dewan Pers kan kita lebih menyoroti soal aspek implementasinya. Karena kami sebenarnya menilai pasal 8 itu sudah cukup jelas bahwa wartawan dalam melaksanakan profesinya dilindungi oleh hukum. Perlindungan itu diberikan oleh negara dengan cara misalnya kalau ada wartawan kan nggak mungkin hukum itu negara melindungi seperti apa ya bodyguard melindungi presiden ya, sesuatu itu yang tidak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah negara menciptakan ekosistem supaya bagaimana tidak jangan sampai terjadi kekerasan terhadap wartawan. Dan kalau terjadi kekerasan pelakunya harus dihukum berat. Dengan begitu untuk mencegah keberulangan dan tidak terjadi lagi di kemudian hari. Jadi kayak memang pertanyaan apakah ini lebih ke soal norma atau karena implementasinya? Dan menurut saya memang lebih banyak karena implementasinya ya. Jadi kan ya masih ada kasus terjadi pemidanaan, ada gugatan perdata dan juga masih terjadi kasus kekerasan terhadap wartawan dan yang celakanya memang ada sebagian yang tidak diproses secara hukum. Ya kita mengetahui bahwa baik Mas Manan, kita mengetahui bahwa pers merupakan bagian dari pilar demokrasi dan juga instrumen dari konstitusi. Dan ini juga ada kekhawatiran terutama publik yang belum mengetahui terkait dengan seperti apa sebenarnya putusan ini, apakah juga nanti ada potensi disalahgunakan oleh oknum media karena ini bisa jadi ini menjadi sebuah keistimewaan atau menjadi impunitas. Seperti apa Mas Manan menanggapi hal ini? Ya saya kira itu kekhawatiran yang bisa dimengerti ya, bahwa proteksi yang sangat kuat dari negara atau undang-undang itu tidak hanya diberikan kepada wartawan yang bekerja dengan benar atau media yang bekerja sesuai undang-undang, tapi bisa juga disalahgunakan oleh mungkin wartawan yang abal-abal atau yang wartawan yang sebenarnya pemeras. Ya itu kekhawatiran yang bisa dimengerti. Dan saya kira memang kalau melihat putusan MK ini kan, kalau saya sih melihat MK ini kan berusaha memberikan ketegasan bahwa wartawan tidak boleh dipidana atau dibuat perdata tapi kan ada pengecualiannya. Jadi bukan tanpa ini ya, bukan sepenuhnya dilindungi karena di putusan itu kan menyebut soal ini ya, ada bahwa itu ada bersyaratnya begitu. Kalau misalnya kalau ada kemungkinan bahwa kasus perdata atau pidana itu terjadi kalau tidak tercapai kesepakatan dalam penyelesaian. Ini saya kira ini mungkin akan menjadi warning juga bagi wartawan dan juga bagi Dewan Pers dalam proses penyelesaian supaya ya kalau ada dispute dua pihak harus dicoba dicari penyelesaiannya supaya mencapai kata sepakat. Karena begitu tidak mencapai kata sepakat, kalau menurut frasa dari putusan ini kan bisa berpotensi jadi dalih untuk melaporkan secara pidana atau menggugat secara perdata. Jadi ya meskipun menegaskan soal pentingnya penyelesaian sengketa pers melalui Dewan Pers, tapi putusan ini juga memberi sinyal bahwa bisa saja pidana atau perdata itu dilakukan jika sengketanya tidak mencapai kesepakatan. Saya kira ini jadi concern juga bagi Dewan Pers, makanya kami mengkaji kira-kira dengan frasa seperti ini, bagaimana dampaknya bagi penyelesaian kasus-kasus sengketa dan kira-kira apa yang bisa dilakukan Dewan Pers untuk meminimalisir sengketa dan menciptakan mekanisme supaya kalau ada dispute bisa diselesaikan supaya tidak berlanjut ke pidana atau ke gugatan perdata.
Baik, ini menjadi angin segar bagi institusi pers bahwa untuk perlindungan terkait dengan adanya fakta empiris terkait dengan produk jurnalistik tidak dapat dipidana atau serta-merta dipidana ataupun dituntut perdata, dan ini menjadi sorotan juga dari MK adanya potensi kriminalisasi dan kerentanan terhadap pelindungan wartawan. Terima kasih sekali lagi atas perspektifnya anggota Dewan Pers Bapak Abdul Manan telah berbagi bersama kami di Kompas Siang. Sehat selalu Mas Manan.